Oke. Hari ini kita akan belajar tentang Darlington ya. Dari minggu lalu kita belajar bagaimana membuat rangkaian seperti ini ya. Nah, sebenarnya salah satu rangkaian ini tujuannya adalah ketika arus yang mengalir di motor e-motor di sini, kemudian menjadi arus basis di sini. Ini I basis 1, ini e-motor, berarti I basis 1 itu sama dengan e-motor dibagi HFE. Ya, HFE berapa? HFE 1. Katakanlah ini transistor 1, transistor 2, transistor 3. Nah, ini ada IC transistor 3, katakanlah ya. Berarti ini ada IB transistor transistor 3. Kalau IB3 sama dengan IC3 dibagi HFE 3. Nah, IC3 itu sama dengan IB1 dibagi HFE3. Berarti yang didapatkan dari IB3 itu jauh lebih kecil daripada IM. Ya, IM ini atau IC1 ya. Nah, tujuannya adalah bagaimana memperkecil arus yang ada di sini. Seperti yang kita belajar sebelumnya, andai kata kalau saya pakai gerbang N dengan IOH mendekati 400 mikroampere ya. Dan saya menggunakan satu transistor, katakanlah ya, satu transistor saja, maka seringkali dari gerbang ini tidak mencukupi untuk mensuplai arusnya. Jadi karena ini 400 mikroampere, kemudian yang dibutuhkan di sini katakanlah 2 miliampere, maka seringkali ini tidak cukup, ya. Arusnya tidak cukup begitu. Nah, solusi apa yang bisa diberikan ketika arusnya ini tidak cukup? Ya, solusi apa? Ya, salah satu solusinya adalah Darlington. Ya, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, kalau jelas, saya lanjutkan lagi. Darlington ini ada banyak macam ya, ada 4. Saya mencoba yang pertama dulu. Darlington ini menggabungkan dua transistor, ya, baik sejenis maupun tidak sejenis, ya. Transistor ini baik sejenis atau tidak untuk mendapatkan arus yang tinggi dengan
arus entah apa saja dengan arus drive basis yang relatif rendah. Ini tujuannya ya. Nah, rata-rata transistor, ya, andai kata saya bilang NPN, rata-rata transistor ini ada dua. Jika IC-nya itu tinggi, pada umumnya HFE-nya itu rendah. Jika saya butuh HFE-nya tinggi, pada umumnya IC-nya itu rendah. Kira-kira ini. Ya, pada umumnya jika IC-nya tinggi, maka HFE-nya itu rendah. Jika HFE-nya tinggi, maka IC-nya yang rendah. Ya. Nah, sebenarnya apa yang diharapkan dari Darlington? Yang diharapkan dari Darlington adalah kombinasi IC yang tinggi dan HFE yang tinggi juga. Ini harapannya, ya. Nah, oleh karena itu kita kombinasikan dua transistor baik sejenis maupun tidak untuk mendapatkan arus yang relatif lebih tinggi dengan arus drive basis yang relatif rendah, ya. Dalam arti apa? Kalau HFE-nya tinggi, berarti ini menghasilkan nanti arus basisnya rendah, begitu. Ya. Nah, satu contoh. Kita akan contoh. Kita akan membuat rangkaian Darlington dari NPN dengan NPN. Ya, seperti ini. Cara membuatnya bagaimana? Kita bisa lihat bahwa transistor 1 itu mendrive transistor 2. Transistor 1 ini mendrive transistor 2. Ya, kita lihat arah arus yang paling atas. Arah arus yang paling atas, ini arusnya ke bawah. Ini adalah IC. Kemudian yang ini adalah IC2, yang ini adalah IC1, kemudian ini adalah IE1, dan ini adalah IB2, dan ini adalah IE2, yang ke kanan adalah IB1. Ya. Nah, kita lihat yang paling poin yang paling penting di dalam pendesainan rangkaian Darlington ini adalah bagian emitter dan bagian basis. Kenapa saya sebut paling penting? Karena transistor 1 dan transistor 2 itu satu memberi dan satu menerima. Kita lihat ya. Arus dari IE1 ini ya. Arus dari IE1 itu diterima oleh IB2. Nah, dalam mendesain transistor itu tidak boleh satunya arusnya keluar, satunya juga keluar. Sehingga bertabrakan. Ini tidak boleh. Arus satunya keluar, satunya harus masuk. Gitu. Sehingga IE1 keluar, IB2-nya masuk. Diterima oleh IB2. Ya. Nah, untuk persamaannya, ini saya sebut IC total saja. IC total sama dengan IC1 ditambah IC2. Ya. Sedangkan IE1 sama dengan IB2. IE2 sama dengan IC2 ditambah IB2. Sama ini ya. Nah, sedangkan HFE total berarti itu pendekatan nih ya.
HFE1 dikalikan HFE2. Ini adalah pendekatan, rumus pendekatan. Ya. HFE totalnya katakanlah kalau transistornya duanya 10, transistor satunya 100, berarti dapatnya HFE-nya 1000. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Bagaimana dengan rangkaian Darlington PNP dengan PNP? Ya, jadi saya punya dua transistor PNP. Ini kalau digabungkan jadi bagaimana? Terus kemudian berikutnya kita lihat tadi dari definisi, menggabungkan dua transistor baik sejenis maupun tidak untuk mendapatkan arus yang tinggi dan arus terbasis yang relatif rendah. Nah, sekarang bagaimana dengan NPN dan PNP atau PNP dan NPN? Ya, jadi saya punya transistor yang tidak sejenis. Ini bagaimana jadinya? Ini ada dua ini. NPN, PNP, PNP dan NPN. Ya. Nah, kalian mencoba, silakan dicoret-coret. Nanti saya akan panggil untuk salah satu mensajikan. Kita lihat kuncinya dalam membuat transistor Darlington adalah yang di kuning ini ya. Yang di kuning ini. Saya hijauin sekarang. Ya. Nah, kalau transistor ini memberi, satunya harus menerima. Kalau satunya meminta, satunya harus memberi. Poinnya di situ. Silakan dicoba membuat gabungan Darlington PNP PNP, NPN PNP dan PNP NPN. Berarti ada 3 ya. Kita latihan dulu, ada 3. Ada 3 jenis yang baru ya. Oke, silakan dicoba. Kita tadi belum kerekam ya. Ini jawabannya seperti ini ya. Saya share dulu biar terekam. Saya sempat pause tadi ya. Untuk jawabannya ini PNP PNP ya, yang bawahnya PNP NPN. Kemudian yang ini yang kurang tepat ya. Yang ininya ya kurang tepat. Jadi yang betul yang seperti ini. Ya. Oke. Ya, silakan. Kenapa? Mau tanya, Pak. Itu yang di atas tadi PN atau NPN PNP, Pak? Oh, saya share lagi. Iya, yang itu apa, Pak? Yang kanan itu? Yang kiri Yang ini. atas tadi, Pak. Yang atas ini, PNP PNP. Sebelum ini, Pak. Halaman sebelum ini. Ini. Iya, Pak. Yang kanan itu apa, Pak?
Yang ini PNP ini. Ini kan? Maksudnya ini kan NPN PNP ya, Pak. Terus bedanya Ya. sama PNPN PN apa, Pak? Soalnya kan ini saya lihat NPN PNP-nya tetap PNP yang di atas, Pak, yang duluan. Jadi gini, kalau bedanya apa NPN PNP ya, kita lihat. Yang kita lihat itu ini. Bagian ini loh. Bagian sebelah basisnya yang ini supply-nya itu positif kalau NPN, kalau yang PNP supply-nya negatif. Tapi kalau dengan PNP ini sama negatifnya, ya. Jadi ini tergantung dalam kita menggunakannya, gitu. Jadi kalau misalnya PNP ada 4 tipe, ada 4 macam Darlington, itu yang bagian depan itu yang mana duluan, gitu. Tidak ada masalah sebenarnya. Kalian mau pakai yang manapun tidak ada masalah. Yang kita pilih ini adalah kita supply ini basisnya active low. Ini active low ya, maksudnya 0. Kalau ini juga active low, ya PNP. Kalau yang ini active high, ada. Yang satunya tadi, yang ini active high juga. Active high juga. Ya, kira-kira itu, bedanya hanya itu. Ada 4 pilihan gitu. Nah, bagian kalau kita lihat dari sebelumnya tadi, rata-rata arus IC yang tinggi, HFE-nya rendah. HFE-nya yang tinggi, IC-nya rendah. Nah, kalau kita lihat contoh ya, NPN. Ini contoh ya. N3055. Ini IC menurut datasheet, IC max ya. IC max itu 15 ampere. HFE-nya sekitar 20 ya. Nah, satunya lagi misalnya FCS 9013. IC max hanya 400 miliampere. HFE itu bisa 200. Nah, kalau kita mau kombinasikan, berarti yang T2 itu arusnya yang tinggi. Ini yang 2N3055, yang ini adalah FCS 9013. Caranya begitu. Kenapa? Kalau kalian balik, ya bagaimana caranya 3055 itu bisa mengedrive 9013 gitu? Nggak bisa. Ini yang sebelah kiri itu harus yang arus kolektornya lebih kecil dan HFI-nya lebih tinggi. Begitu. Demikian juga yang dua ini. Jadi yang ini PNP misalnya misalnya MC2955. Ini lawannya dari 3055, misalnya yang ini BD140 gitu. BD140 arus max-nya kecil 1 ampere, MC2955 15 ampere. HFE-nya lebih tinggi daripada yang sebelah kanan. Kira-kira seperti itu. Demikian juga untuk yang lain. Itu kira-kira bedanya seperti itu ya. Aktif apa, terus kemudian kita mau pakai komponen yang mana. Ada pertanyaan lagi? Atau belum jelas? Udah, Pak. Makasih, Pak. Iya. Oke. Silakan Rick share screen-nya Rick untuk pertanyaan. Mari kita bahas. Iya, Pak. Ya, kita ada dua tugas ini ya. Satu itu kalian bikin driver lampu, lampunya sepeda motor terserah
berarti 12 volt ya. Mau pakai lampu rem, mau pakai lampu rating, mau pakai lampu apapun terserah. Ya. Nah, sekarang kita akan masukkan dengan tegangan basis. Sebenarnya begini, tegangan basis ini kan 12. Kalau kalian itu bisa dapat lebih rendah, misalnya di rumah ada baterai, ada aki, apapun lah, itu boleh, bebas saja. Tegangan basis, input basis 12 volt dan 0 ini, kalian bebas. Katakanlah kalian punya 6 volt di rumah, aki 6 volt, boleh. Ya. Coba dilihat gitu. Kalau misalnya tidak ada, terpaksa kita bikin supply dari baterai 9 volt yang dipasang seri dengan baterai AA misalnya. Atau serangkaian baterai AA. Lumayan kalau serangkaian baterai AA 12 volt dibagi 1,5 gitu ya. Berarti ada 8 baterai gitu. Ya, 8 baterai untuk kalian coba. Nah, terus lampunya jangan yang gede-gede, kecuali kalian punya power supply ya. Kalau baterai nanti cepat habis. Lampu yang enggak terlalu besar 12 voltnya. Kalian boleh pilih gitu. Kemudian basisnya kita kasih tegangan dan kita akan ukur arusnya yang lewat berapa, terus kemudian VCE-nya berapa, VBE-nya berapa, VBC-nya berapa. Itu digunakan untuk mempelajari rangkaian ini saturasi atau aktif begitu. Ya, kira-kira seperti itu tujuannya. Nomor 1, mari kita diskusikan. Nomor 1 jelas semua? Kalau dari Pak Handi sendiri, kira-kira pakai transistor yang tipe apa, Pak? Kan memang kita disuruh milihnya bebas, tapi kalau Pak Handi sendiri kalau gini milihnya pakai yang apa, Pak? Tipenya itu, Pak. Ya, thank you. Pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau untuk pemilihan transistor caranya seperti ini. Pertama, kita mesti tahu lampu yang kita gunakan itu lampu apa. Terus kemudian setelah tahu lampunya lampu apa, maksudnya ini lampu depan atau lampu rem, lampu rating. Tujuannya apa? Kalian harus tahu arus yang mengalir itu berapa. Kalau sudah tahu arus yang mengalir berapa yang dibutuhkan, baru bisa menentukan tipe transistornya yang bagaimana gitu. Misal contoh, ternyata arus yang mengalir itu 300 mili misalnya ya. Kalian secara datasheet itu boleh milih pakai FCS 9013 yang punya kapasitas IC max itu 400 mili. Tapi 300 mili dengan 400 mili itu kan relatif dekat ya, 75%-nya ya. Nah, itu aman enggak? Menurut saya enggak terlalu aman gitu. Karena dekat sekali. Nah, saya pilih misalnya jadi karena ini NPN ya, kalian belajar NPN dulu. Maka saya pilih yang 1 ampere. Contohnya apa? BD 139 itu 1 ampere. Terus di atasnya itu apa? Misalnya TIP 31 itu 3 ampere. Di atasnya lagi apa? TIP 41 itu 6 ampere. Nah, banyak ya, banyak banget tipenya. Nah, apakah kalian harus hafal? Ya enggak. Searching aja transistor NPN gitu. Cari yang murah-murah saja gitu. Nah, cuma kenapa saya kasih langsung dua tugas ini biar belanjanya jadi 1. Ya. Nomor 1 itu gampang banget. Nanti yang lumayan nomor 2 gitu. Oke, sampai sini cara milih transistornya jelas? Iya, oke. Terus nanti kalau untuk lampunya kan kita nggak tahu itu, Pak, arusnya berapa, Pak? Nah, sebenarnya untuk lampu itu ada tulisannya, ya. Kita percaya sama tulisan dulu ya. Ada 2 cara. Yang pertama, kita baca tulisannya. 12 volt, misalnya dayanya 6 watt, misalnya ya.
Berarti P sama dengan V kali I kan? 6 sama dengan 12 kali I. I sama dengan 6 bagi 12. Berarti berapa? Setengah ampere. Itu 500 mili. Gitu. Berarti harus cari yang ada tulisannya ya, Pak ya. Iya, Kalau iya. misal nggak ada tulisannya gitu gimana? Nah, Ya sekarang cuman caranya, ada 12 volt gitu aja. ya, enggak ada tulisannya. Itu sebenarnya mudah. Itu caranya adalah diukur. Kita pakai power supply atau ini apa? Saya sampai lupa ya. Pakai baterai. Itu kemudian kita ukur dengan ampere meter gitu. Itu kalau nggak ada tulisannya. Cara kedua itu. Cara ketiga, kita gedein perkiraan memang. Cara ketiga bisa juga begini. Kita besarin dengan cara apa? Dengan cara lampunya, lampu bolam itu kan sifatnya resistif. Kalian bisa ukur resistannya gitu. Pendekatan ya itu ya. Resistannya, tahu ya? Ya, maksudnya di diometer gitu, Iya, loh, Pak. iya, Di diometer ohm terus ketemu R. hambatannya berapa terus dikalikan gitu terus ketemu I ya. V sama dengan I kali R gitu. Itu cara ketiga. Yes, dicari, yang penting kan kita tahu arusnya gitu. Banyak sih caranya gitu. Nah, sekarang kalian, waduh, dulu kalian LK digital itu Pak Indar ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Pak Ida. Pernah dapat tugas bikin power supply enggak ya? Nggak dapat, Pak. Enggak dapat ya. Ya kalau bikin power supply itu bisa dipakai gitu maksudnya. Jadi boleh pakai power supply atau kalian bikin power supply pakai trafo, terus kemudian pakai diode 4 itu juga bisa ya. Gitu. Ya, ada pertanyaan lain? Nomor 1 dulu. Atau ada usulan? Saya terus terang cukup bingung bagaimana bisa mentransfer ilmu tetap pada seperti offline, tetapi butuh kerjasama ya. Dalam arti saya tarik ulur gitu. Mau bikin yang lebih dalam, saya nggak bisa amatin, saya nggak bisa lihat, nggak bisa bantu kalian dengan kalian nunjukkan, oh ini lo salah, saya kan nggak bisa gitu. Posisinya kan kita berbeda tempat. Tapi saya punya keinginan kalian itu harus tetap dapat praktisinya gitu. Praktisnya kalau nggak dapat itu ada yang kurang gitu ya. Nah, saya butuh bantuan kalian juga gitu. Dengan cara apa? Ya kalian semangat, saya sendiri juga ikut semangat, ikut senang gitu. Ya. Gitu sih. Ada usulan mungkin ya, paling tidak 2 tugas ini atau ada usulan. Atau mau tugas ini kan saya jadikan 2 nilai ya. Saya jadikan 2 nilai nanti, bukan 1 nilai. Yang nomor 2 itu saya jadikan UAS nanti. Makanya enggak dibahas sekarang itu enggak masalah. Nomor 1 dulu. Gitu. Yang nomor 2 ini saya jadikan UAS ya untuk motor DC-nya. Gitu. Clear? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, Pak. cerita kalian punya hambatan apa? Mari kita solusikan di kelas ini. Gitu. Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Ini dalam bentuk video atau gimana ya, Pak? Ini dalam bentuknya saya nggak bisa lihat, ya satu video, yang kedua report pasti, laporan maksudnya, laporan pengukuran. Nanti kita sama-sama sepakatin apa saja yang diukur, ya. Gitu. Baik, Pak. Gitu. Kita kan nggak ada praktikum masalahnya ya. Gitu. Oke, ada lagi?
Ayo yang didiskusikan. Saya, Pak. Ya, silakan. Nanti kalau barang-barang untuk sampai ke sini bahan-bahannya itu perlu 2 minggu, Pak, ternyata, Pak. 2 minggu kita sekarang saya lihat ya. Oke. Rick, ini dimatiin dulu sharingnya, Rick, tolong, Rick. Saya share ini ya, kalender akademik ya. Kita sekarang tanggal 6. Ya. 2 minggu itu kalian kalau beli sekarang itu tanggal 20 ya. Nah, nanti kita ngumpulkannya ya enggak apa-apa. Yang bisa ngumpulkan cepat ya ngumpulkan duluan. Saya kasihin toleransi bagi yang belum gitu. Ya, makanya ada tugas UAS kan. Nah, ini masih ada jalan ya. Enggak masalah. Nanti kita bicarakan saja. Ada kesulitannya apa? Saya berusaha memahami gitu. Makanya ayo. Oh ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, gitu ya. Iya, Pak. Oke, nomor 1 dulu. Bagaimana? Ini kita diskusi ya. Wajahnya di-share yuk. Biar enggak saya sendirian. Ya, gini kan lebih enak ya. Oke, ayo. Ada yang pertanyaan? Halo Pak. Halo Pak Ya. Andri. Yang lampu itu contohnya yang kayak gimana ya Pak? Lampu itu contohnya kayak gimana? Barangnya maksudnya? Iya, barangnya itu yang... Oh ya, tak share ini ya. Bentar, saya tak stop share yang lain. Stop share. Saya sharing. Kelihatan enggak? Kelihatan Pak. Kalender akademik ini ya, saya cari ya. Yang sekarang muncul itu tutorial lengkap Facebook Ads sih. Oh, ini yang belum ini ya. Berarti ini saya klik. Lampu sepeda motor. Bola lampu. Nah, ini yang jangan yang begini. Kita lihat image ya. Yang kecil aja. Nah, ini kayak gini-gini nih loh. Nah, ini loh. Yang kecil aja nggak apa-apa. Nah, gini-gini nih loh. Ya. Iya, Pak. Atau yang lampu sein. Yang kecil itu lampu apa ya? Lampu sein aja. Nggak usah yang gede-gede, yang kecil aja. Nah, gini-gini nih loh. Boleh nih. Ya, gini ya. Ini kan kecil ini. Ini dayanya pun kecil mestinya. Coba ya, kita lihat ya. Oh, 10 watt malahan. Cari yang 5 wattan aja ya. Ini berapa sih? 4.500 ya. Paham ya? Gitu. Iya, Pak. Nah, sekarang saya nanya dulu. Kalian nyoba itu kan lebih boros jika kalian itu pakai baterai sebenarnya. Begitu. Bagaimana kalau misalnya kalian itu bikin kayak semacam adaptor sendiri, ya? Kalau lampu kalian pakai baterai itu boros, tapi tak serahkan ke kalian sebenarnya. Apakah kalian tetap mau pakai baterai atau mau pakai adaptor? Bikin
nanti kita gambarkan sama-sama rangkaiannya seperti apa. Apalagi yang beli yang 2 minggu gitu kan, wah lama banget gitu kan. Gitu. Oke, lampu sudah ada. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak mau nanya PNP dan NPN. Misalnya kalau ada yang sama gimana Pak serinya? Enggak apa-apa. Untuk kali ini enggak masalah. Kita sulit koordinasi juga gitu kan. Silakan. Oh baik Pak. Ya. Gitu Henry. Itu pada waktu kita ada di kampus ya, offline ya. Gitu. Jadi gampang. Iya, Kamu pakai apa nih gitu. Nah, kalau sekarang susah. Baik Pak. Berarti bebas ya Pak? Bebas. Gitu. Oke baik Pak. Ayo, ada Makasih, lagi. Pak. Ya, ada lagi. Sebelum saya beranjak ke nomor 2. Oke, nomor 1 jelas. Kalian atur tetap mau pakai baterai, oke. Mau bikin adaptor sendiri juga oke. Dan adaptornya sudah tahu ya rangkaiannya seperti apa kalau yang mau pakai adaptor. Jelas Pak. Sudah Pak. Oke, jelas ya. Tinggal hanya beli trafo aja, misalnya 2 ampere begitu. Terus dikasihin diode, mau CT, mau non CT, nanti tinggal dikasihin kapasitor. Sudah jadi ya, seperti teori kita yang lalu. Baik Pak. Gitu. Oke, nomor 1 jelas ya. Sekarang pengumpulannya. Pengumpulannya silakan masukkan di chat mau kapan ya. Jangan terlalu lama. Kenapa? Karena nanti tugas kalian terus numpuk juga gitu kan, mau UAS. Satunya juga ada yang tugas 2 untuk UAS kan. Gitu. Kalian sanggupnya tanggal berapa? Ya, tanggalnya tanggal ini aja. Tanggal pas kita kuliah ya. Mau 1 minggu, mau 2 minggu, kecuali tadi ya. Tadi siapa yang di Papua tadi? Selain Henry, pulang Papua Henry? Saya Pak. Yosua? Saya di Surabaya Pak. Oh, kamu di Surabaya? Iya Pak, masih di Surabaya. Yang di Papua siapa? Yosua? Saya Pak, iya. Oke, enggak apa. Silakan satu yang realistis berapa lama? Tulis di chat, silakan. Untuk tugas 1. Ini Alan. Alan 2 minggu. Yang lain bagaimana? Yosua misalnya 3 minggu, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting bisa masuk gitu. Gimana? Punya aku kan juga lama ya untuk pengirimannya itu. Berarti punya aku kayak punya itu ya, Yosua juga ya. Nggak apa-apa. Iya, nggak masalah. Itu sampaikan saja. Yang penting itu bagaimana kalian itu mengkomunikasikan. Belajarlah mengkomunikasikan dengan baik asal tujuannya baik gitu kan. Ya. Pak, untuk laporannya sendiri gimana Pak ya? Nah, setelah ini kita akan saya gambarkan, saya bahas gitu ya. Pengukuran saja sih, Brian. Oke, Pak, makasih, Pak. 2 minggu, yang lain oke. Kecuali siapa? Nando ya tadi ya? Nando sama Yosua ya? Oke. Iya, Pak. Saya juga, Pak. Mungkin 1 minggu pengiriman, Pak. Ya. Ya sudah. Siapa tulis di chat 2 sampai 3 minggu ya. Atau buat 3 minggu semua, ta? Kelamaan. Nanti numpuk. Ya, nggak apa-apa. Boleh, Pak. Ya, Pak, Pak, rata aja, Pak. 3 semua. minggu semua gitu. 3 minggu semua ya. Ya. Oke. Ya, Kalian, boleh, Pak. Kalian perlu rangkaian adaptor, sudah jelas ya, yang lalu ya. Rangkaian adaptor yang mana ya, Pak? Sekarang saya jelaskan. Kalian ini kelas ini punya grup enggak sih? Punya, kita bahasnya di itu, Pak. Di grup elektro yang semua angkatan itu, Pak. Biasanya ditaruh di situ informasinya. Oh, kegedean ya. Untuk kelas ini nanti setelah itu bubarkan enggak apa-apa.
bikinlah grup, saya tolong di-invite. Kalau kalian ada pertanyaan, saya welcome kalian nanya di WA. Cuma jangan satu persatu, karena pertanyaan itu juga bisa menjadi pertanyaan teman-teman yang lain, gitu. Ya, clear ya? Buat kalau mau bikinlah WA, terus kemudian grup WA untuk dasar LK, terus kemudian saya invite aja ke situ. Kalau kalian butuh, gitu. Nah, kalau tanya dalam proses tugas, silakan. Mungkin saya tidak menjawab langsung, tetapi saya akan pasti jawab, gitu. Gitu ya. Kalau ada pertanyaan selama perjalanan, ya. Sekarang saya share untuk report sama apa tadi, Brian? Report sama apa tadi? Satunya? Anu ya, rangkaian ya. Ada yang tanya rangkaian. Iya, Pak. Rangkaian adaptor, Pak. Oke, saya share ya. Oke, sudah kelihatan ya. Reportnya dulu ya. Jadi sebenarnya rangkaiannya itu kan sederhana. Saya punya transistor, saya punya Ya grup ada share kalau sadar, grup info share link gitu. Ada QR code malah. Terus kemudian ini ground, ini 12 volt ya. Nah, seperti ini ya. Kelihatan ya? Gambar saya sudah terlihat nggak di sana? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Nah, sebenarnya kita ini tujuannya adalah praktikum untuk membuktikan transistor ini kondisinya apa. Kan kalian desain dulu kan? Transistor ini kondisinya sudah saturasi, sudah atau aktif Mas ya. Berarti satu yang kalian ukur adalah VCE. Yang kalian ukur satu adalah VCE. Ya. Kemudian PPE dan PPC. Kemudian apa lagi? Tegangan lampu. Dapatnya berapa? Terus PRB. Ini tegangannya kalian kasih. Saya terserah. Ini mestinya harusnya kalau percobaan di offline lalu 5. Tapi karena kalian itu mau hanya punya 12 misalnya, desain kalian, gitu kan? Nah, ini PRB berapa? Kemudian harus IP berapa? Terus arus lampu berapa? Nah, kalau sudah dapat ini, nah ini kamu tulis di report hasil percobaan ya. Hasil percobaan itu, nah ini satu V lampu, terus VCE, VBE, VBC, dan seterusnya. Terus kemudian kondisinya apa? Udah, cukup itu aja. Satu lembar cukup, ya. Sampai sini. Berarti kalau pakai 12 volt boleh pakai disambungin yang 12 voltnya lampu itu berarti, Pak? Maksudnya yang VCC-nya itu yang Boleh, atas itu. boleh. Sebenarnya kalau di rumah kalian itu punya aki pun boleh loh. Nggak usah adaptor, misalnya punya aki sepeda motor gitu ya. Dipinjam sebentar gitu boleh. Pokoknya jangan di-shortkan aja gitu kan. Ya rusak. Iya, makanya pakai itu boleh. Saya nggak harus pakai adaptor, nggak harus pakai baterai.
pakai aki boleh. Enggak, maksudnya untuk drive-nya yang 12 volt itu disambungkan ke akinya juga. Nah, kan lampunya itu kan juga ke aki juga. Nah, iya, maksudnya gitu, Pak. Boleh kan? Boleh. Iya. Gitu. Oke ya. Kalau kalian ingin mendapatkan ilmu yang lebih dalam, sebenarnya ini. Tapi kan nggak semuanya punya. Ini kasih ini. Misalnya kalian pakai baterai 3 volt ya. Masuk ke sini kan. Pak, suaranya Bapak putus, Pak. Mungkin terlalu jauh sama device-nya ya. Oke, ini jelas ini sekarang. Nah, ini misalnya kalian pakai baterai 1,5, yang atas ini pakai aki katakanlah ya. Nah, ini saya masukkan ke sini. Ini kan disambung. Nah, boleh. Oke. Jadi kamu ngitungnya dipakai baterai 2, yang atas pakai aki gitu. Tujuan saya apa? Baterai ini kan arusnya kecil kan. Baterai 1,5 volt itu loh. Kan kecil. Ya, Pak. Nah, tujuannya kalian akan melihat ampernya ini loh berapa? Ampere ini berapa? Terus ampere yang arus yang melalui IL itu berapa? Nah, kalau sudah dapat itu, kita akan tahu HFE itu benar nggak sih? Jelas ya? Kalau kalian pakai sama-sama 12 volt dari aki yang sama, lah akinya besar ya. Gitu. Meskipun kita ampere meter, ya kita keluar juga, tergantung kebutuhan. Karena kan sumber tegangan, arusnya akan mengikuti. Tapi kan tegangannya sama. Gitu. Kalau ini kan tegangannya beda. Boleh, kalian mau pakai akinya langsung kalian jumper, boleh. Pakai supply 3 volt baterai juga boleh. Paham ya? Saya tidak membatasi itu. Oke, jelas? Untuk report, ada pertanyaan lagi? Ya, clear. Power supply, saya cuma gambarkan begini aja. Aku begitu. Misalnya saya pakai CT, ya tinggal saya kasih diode 2, kemudian saya gabungkan. Saya kasih kapasitor, berapa nilainya? Sebenarnya ini yang segede-gedenya, 4700 mikro juga boleh, ya. Nah, ini sudah plus V, yang ini ground. Caranya bagaimana? Ya, paling gampang begini. V, ini V out ya. V out sama dengan, ini katakanlah CT, ini berapa ya? Misalnya 6 volt. 6 volt. Caranya adalah akar 2 kali 6 volt. Contohnya di situ 6. Berapa? 6 kali 1,414 ya. 1,414. Pakai bawa kalkulator enggak ya? 8,48. 8,48. Kalau ini misalnya 9. 13-an ya? 12,7, Pak. Nah, boleh ini gitu. Kalau ini misalnya saya pakai 9 dengan 9 gitu. Maka saya dapatkan sekitar 12,7. 12,5 lah ya. Nah, kayak gini. Sudah cukup gitu. Ini kasihin, kalau kalian takut misalnya terus terang ya, ampernya trafo di Indonesia itu luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa enggak presisi dan luar biasa enggak benar. Berapa kalinya? Kira-kira sepertiganya. Kenapa saya bisa bilang sepertiga? Saya pernah bikin trafo, ngitung sendiri, gulung sendiri, ya. Dulu pada waktu saya mahasiswa, saya pernah les bikin trafo. Saya ngitung 1 ampere, gedenya itu, besarnya secara fisik trafonya itu mirip 3 ampere yang kalian beli. Kalau kita beli di pasar genteng gitu ya, trafo 3 ampere, itu besarnya fisiknya itu mirip dengan 1 ampere yang saya bikin sendiri. Makanya dari situ saya, oh ya kira-kira sepertiga gitu ya.
Kalau kalian beli yang hebatnya lagi, beli trafo di pasar genteng, misalnya 20 ampere atau 10 ampere gitu ya. Kalian bisa ditawarin, mau 10 ampere yang besar atau 10 ampere yang kecil, itu enggak masuk di akal gitu. Ya karena memang di tempat kita kadang-kadang kan memang ngejar murah gitu ya. Tapi murahnya apakah memang benar 10 ampere? Belum tentu. Sama seperti kita beli gula 1 kilo gitu ya. Gula 1 kilo, mau bungkusan kecil atau bungkusan besar? Yang kecil lebih murah. Apakah yang bungkusan kecil sekilo beneran? Ya pasti enggak loh. Gitu. Nah, sama seperti itu. Ya. Trafo kita kalau kalian 1 ampere paling mentok sudah dapat 500 mili sudah bagus ya. Setengahnya gitu. Jadi kalau kalian dapatkan 1 ampere asli itu rasanya nggak ada. Terus case yang kedua, saya pernah bikinkan satu ini ya controller untuk zaman dulu banget di AJBS. Nah, dengar ya AJBS ya, jual murah baut itu loh. Iya, Pak. Nah, itu dulu ada bowling. Ada yang pernah tahu enggak? Mungkin kalian masih kecil kali ya. Apa itu bowling, Pak? Bowling itu loh, mainan bowling itu loh. Oh, bowling. Alah. Tahu ya? Nah, di situ di AJBS itu dulu ada permainan bowling. Nah, saya bikin kontrolernya untuk permainan bowling. Itu gede banget, tutup tapi sudah. Nah, itu ya pada saat kita ukur gitu ya, saya ukur sistem yang kita bikin itu butuhnya 700 miliampere ya. Menurut kalian kalau saya pasang 2 ampere cukup dong? Benar enggak? Butuhnya 700, dipasang 2000 mili, cukup toh? Gitu. Nanti kalau sudah dipasang begitu 3 hari kemudian orangnya telepon, "Pak, kontrolernya hang." Gitu. Kontrolnya hang, kita ke sana, oke, tak bawa pulang, dicek. Loh, jalan normal itu gitu, tak kembalikan lagi. Saya kembalikan lagi, nanti 4 hari lagi telepon, "Pak, kontrolnya hang." Gitu. Saya bingung kenapa itu sampai 3 kali seperti itu. Kemudian saya coba di kantor begitu. Saya nyalakan aja 4 hari full ya, arusnya full. Ternyata memang ketika panas arusnya itu naik kan, dalam arti panas, kemudian performa trafonya itu turun. Jadi sebenarnya dia tidak sampai 700 mili, yang 2 ampere tadi. Gitu. Sehingga membuat controller tidak mendapatkan cukup power supply. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya ganti 2 ampere, saya ambil trafo yang 4 ampere, saya masukkan di situ, aman. Berarti 2 ampernya itu nggak bisa menghasilkan 700 mili. Gitu. Paham maksud saya? Gitu. Pada waktu panas, performa trafonya turun, tidak bisa menghasilkan 700 mili lagi. Nah, itu. Dari situ saya mengambil satu kesimpulan kecil ya, gitu. Ya, untuk keamanan saya ambil 3 kali biasanya. Kalau saya butuh 700, minimal 2100 gitu kan. Saya kasih aja yang 4 ampere. Yang tulisannya, notabene tulisannya 4 ampere itu. Kira-kira seperti itu ya di trafo. Nah, trafo kalian kalau butuhnya 500, ya jangan dikasih 500 mili, karena tulisan di transformator itu kok menurut saya nggak betul gitu. Ya, itu kira-kira sharing pengalaman ya. Oke, ada pertanyaan untuk tugas 1? Pak, saya mau nanya, kalau kita bikin power supply pakai step down boleh, Pak? Step down transformator yang kamu putar itu tah? Iya, DC to DC kan, Pak? Boleh. 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 Oke, Tapi kan baik, itu Pak. masih AC loh, Henry. Step down itu masih Oh, AC. nanti pakai trafo kan, Pak? Ya, itu kan sama Iya, seperti nanti kita pakai trafo. trafo. Betul. Nanti kamu perlu DC kan loh ya? Iya, Pak. Ya. Udah ada gambar rangkaiannya sih, Pak. Saya sudah dapat. Boleh, boleh. Ya. Baik, Pak. Hati-hati, Makasih. dikecilkan. Karena step down itu biasanya untuk dari 220 ke 110. Itu kamu iya, yang Pak. ada rotarinya itu kan, yang bisa diputar itu kan? Iya, betul, Pak. Ya, Maaf, kamu ukur dulu. bisa diputar. Boleh aja. Oke, baik, Pak. Baik, makasih, Pak. Ya. Zaman sekarang masih punya ya step down ya. Jarang itu sekarang. Itu di Tokopedia banyak Pak yang jual gitu Pak. Misalnya ada yang tipe LM berapa gitu dia bisa
bisa step up, bisa step down, Pak. Tapi inputnya diisi, Pak. Terus outputnya juga diisi. Outputnya DC. Oh, saya kok malah nggak tahu ya. Apa tipenya? L? Biasanya step down itu ini loh, masih AC loh. Langsung DC dia. Oh, rangkaian itu ta, DC itu ta. Kalau rangkaian banyak DC to DC converter itu. Tapi yang kelihatannya Henry tadi step down transformer ke Henry? Yang punya Henry tadi. Itu step down-nya DC to DC, Pak. Oh, sudah DC to DC. Iya, DC Pak. to DC itu yang modul ya berarti ya? Iya, Pak. Oh, kalau itu ya bisa. Saya pikir step down itu ini mungkin menyamakan persepsi ya. Kalau kita bilang yang step down transformer itu zaman dulu itu dari 220 diturunkan ke 110 gitu. Itu ada trafonya, kayak pot apa sih, bukan kayak punyanya ini loh, komputer itu loh, Stafford motor itu kan bisa bunyi krek krek krek. Nah, itu diputar pakai tangan. Kalau yang step down modul itu banyak memang, saya juga pakai. Ya, oke. Ada lagi nomor 1 dulu. Oke, jelas ya. Oke, nomor 2, tolong tampilkan Erik. Nomor 2 ini, buatlah driver motor DC 2 arah, ya bisa ke kiri dan ke kanan ya, dengan menggunakan transistor ya. Motor DC dapat menggunakan motor DC mainan anak atau motor lainnya. Jadi motor DC-nya terserah ya. Untuk tegangan dan komponen silakan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Jadi ini pakai teori yang sudah kalian terima. Saya mengajarkan yang untuk driver motor DC itu dan sekarang dibikin rangkaiannya. Kalian harus desain dulu, kemudian belanja, apalagi yang jauh ya, jangan sampai ada, sebisa mungkin tidak tertinggal gitu komponennya. Misalnya resistor kurang 1, lah ya bingung toh kayak gitu. Atau pakai VR ya, variabel resistor juga boleh. Ya, ayo saya buka nomor 2, ada pertanyaan enggak? Nomor 2 ini dikumpulkan sesaat sebelum UAS. Ya Pak, ya Pak. Oh, berarti ini tugasnya yang pertama itu tugas 1, yang kedua ini tugas 2 gitu ya, Pak? Ya, ya. Atau jadi satu kumpulnya bareng gitu enggak berarti? Enggak, yang nomor 1 itu kan 3 minggu kemudian toh. 3 minggu itu tanggal berapa? Oke. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 6 ya? 1, 2, 3. Tanggal 27 November kita kumpul ya. Untuk tugas 1. Nah, tugas 2 paling enggak tanggal 4 Desember atau ini kan tanggal 18 sudah selesai. Atau kita rundingkan lagi dah, 4 atau 11 gitu ya. Tapi kalau bisa belanjanya sekalian gitu. Berarti yang nomor 2 juga pakai gerbang logika berarti ya, Pak? Kalau nomor 2 kita kan mau ngatur speed ya kan? Speed sama apa ini? Arah ya kan? Arah ya. Nah, kalian mau pakai apa terserah. Harusnya gerbang logika ya, yang saya gambarkan kemarin loh. Kalau speed bisa pakai 555 ya. Nomor timer 555 ya. Saya gambarkan bloknya dulu deh. Nomor 2 soalnya jelas kan? Cuma bikin motor DC. Sekarang tak gambarkan bloknya ya. Kalau diprogram pakai Arduino boleh kan, Pak? Untuk yang apa? nomor 2. Buat speed sama kontrol kanan kirinya. Saya memang fokus ke drivernya ya. Kalau misalnya kalian mau pakai
Arduino untuk apa ini? Untuk speed sama arahnya boleh. Kalau bagi yang tidak punya Arduino pakai 555 juga boleh, ya. Saya gambarkan dulu ya bloknya ya. Jadi bloknya begini ya. Cuma begini ya, ini rangkaian logika. Rangkaian logika ya. Terus kemudian ini kan keluar 2, masuk ke driver. Terus ini masuk ke motor. Gini kan? Nah, rangkaian logika ini kan 2 juga. Satunya speed, satunya arah. Nah, ini yang boleh, ini adalah microcontroller atau LM555. Yang rangkaian logika ini, saya punya tujuan soalnya. Ya, ini kan arusnya kecil nih. Ini. Rangkaian logika ini arusnya kan kecil. Ya. Nah, untuk ngedrive ini, kalian belajar IOH atau IOL. Ya, masuk di sini. Tujuannya adalah IOH sama IOL. Ya. Nah, ini yang kalian boleh pakai mikro atau 555, terserah. Ya. Sampai sini jelas? Ini untuk penilaiannya UAS. Rangkaian logikanya apa? Kita bisa pakai begini. Ini. Kalau misalnya saya ganti NAND begitu, ya coba. Anu ya, kedengar ya? Kalau Bapak menghadap ke sana suaranya agak putus-putus Dengar, hilang-hilang Pak. gitu, Cuma Pak. agak kecil sedikit, Pak. Coba. Gini. Saya gambarnya soalnya di jelas, Pak. Oke, Pak. Mendingan yang ini, Pak. Ya, laptopnya saya geser dikit. Kalau pakai NAND, coba ya. Kalau misalnya ini saya kasih 0, gitu. Kalau ini 1, ini 0 misalnya. Berarti bagaimana? 1, 0, ini berapa? 1, 0, 0, ini 1 ya? Betul ya? 0, 0, ini 0. Benar enggak? Betul enggak kira-kira? Suaranya mana yuk? Ayo kita diskusi deh. Pak, yang bawah bukannya 1 ya, Pak? 1, ini kan jadi 0. 0 jadi 0, 0 jadi 0, oh ya ini keliru ya. 0 dan 0, 0 jadi 1. Ya, benar ya. Yang atas 1 ya. Kita tulis ya. Ini kan sudah selesai ya. Ini A, B. Yuk dibantu. A, B. Ini X. Jangan A, B deh. Biasanya ini AB soalnya.
Ayo, bantu saya. Isinya kosong-kosong. Kalian aja yang isi. Ayo. Kosong-kosong. Berarti apa? Ini kosong, ini kosong. 1-1, Pak. 1. Terus Y-nya 1. Kosong 1. 1-0, Pak. Ini 0 ya? Benar ya? B-nya 0. Ini ya. Nah, terus kemudian 1-0. 1 sama 0. 1 sama 1. 1. Gini ya? Ya. Terus berikutnya 1-1. 0-1, Pak. A-nya 0, B-nya 1. Ini ya. Nah, sekarang kita lihat. Berarti Y-nya ini enable, ini speed. Ya. Yang X-nya ini arah. Ya, begitu ya. Nah, ini tinggal 1. Nah, kalau kalian pakai pakai NaN, ya belanja 1 gerbang. Ya. Ya wis, kira-kira begitu ya. Yang rangkaian logika ini semuanya pakai saja, ya. Cuma pakai CMOS saja ya. Kalian pernah pakai CMOS enggak waktu digital? Kalau saya pakainya yang CMOS, Pak. Oh ya wes. Yang kepala 4 itu ya depannya ya? Bukannya yang kepalanya HC itu ya, Pak? Enggak, yang itu kan depannya maksudnya 40 berapa gitu. Biasanya HC 40 berapa gitu. Iya, Pak. Iya, pakai yang itu. Itu enak, soalnya apa? Tegangannya kan bisa nyampe 12 kan? Tergantung kalian atur dah, saya enggak membatasin. Tergantung motornya kan, motornya mau pakai motor apa ya. Nah, kalau pakai CMOS kan mau tak kasih 5, mau kasih 12 kan enggak masalah gitu. Dianggap 1 jika 70% dari tegangan input VCC-nya kan gitu. Ya wis kalau pernah pakai CMOS ya. Jadi 1 IC NAND gitu. Ini dirangkai di project board aja ya. Oke, ada pertanyaan? Untuk motornya pakai dinamo Tamiya gitu bisa, Pak? Boleh, saya enggak membatasin. Di rumah punya mainannya adik-adikmu yang nggak mau pakai gitu ya, sudah rusak, ambilin dinamo top boleh. Nanti pengukurannya sama ya, seperti tadi ya, VCE-nya, terus kemudian VBC. Tujuannya apa? Tahu transistor kita itu aktif apa saturasi, ya. Gitu. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Ya, sekarang kita ngomong tadi kan 3 minggu. Saya share ini ya. Kelihatan kalender akademik ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Tugas yang pertama, yang tadi, itu tugas biasa. Itu kita kumpulkan berarti tanggal 27. Ditulis semua ya. 1, 2, 3. Ya, tanggal 27. Terus tugas UAS mau tanggal berapa? Tidak ada UAS tulis ya. UAS-nya ya yang tadi itu.
Ayo, mau tanggal berapa? Tanggal berapa? Ayo. Rick, tanggal berapa, Rick? Nando. Oh, Nando sama Yosua ya tadi ya. Tapi sama aja, belanjanya sekalian aja. Pak, itu cuma tinggal kumpulin aja kan, Pak? Iya, iya. Oke. Ngumpulin apa? Reportnya sama di video gitu aja. Ya. Videonya ini kan kalian menjalankan kan? Itu di video selesai. Mungkin tanggal 17, Pak. Apa? Jason ya? Tanggal 17. Habis Oh, UAS 22, aja, Pak. Pak. Iya. 22, Pak. Nah, berapa? 22. Saya nggak lihat chat ya, langsung ngomong aja. Tanggal 22 itu, bentar, saya tak lihatnya. Tanggal 22. Kok ini ya? 2021 nih. Untuk semester depan, Pak. 22 ini, libur ini. 22, batas kumpul nilai itu 8 Itu, Pak, Januari. tanggal 8, Pak. Oh ya, enggak Masih apa-apa. lama. Mau tanggal 22 tak kalian? Pak, kalau lebih cepat bisa ya, Pak? Nggak apa-apa ya? Nah, enggak apa-apa. Oke, baik, Pak. Soalnya tanggal 22 saya pulang, Pak. Nah, kontak ke saya ya. Gitu. Baik, Pak. Gini aja. Kamu Henry mau tanggal berapa? Sekitar tanggal 20-an, Pak. 20, 21. Soalnya 22 saya berangkat, Pak, dari Surabaya ke Papua. Oke, ya wes nanti. Ini biasanya kalian ngumpulkan kan film sama apa ini report. Itu bagaimana? Saya kalau satu-satu resiko terselip besar. Makanya saya minta tolong ke Erik kan biasanya. Gitu ya, Erik ya. Itu kumpulkan ke Erik dulu saja ya. Erik, bisa minta bantuannya untuk jadikan satu ya, Erik? Oh iya, Pak. Poinnya kan nggak tahu itu berupa link atau apa, sehingga saya mengoreksinya itu nggak ada yang ketinggalan. Ya, gitu. Nanti Henry kumpulkan ke Erik aja ya. Baik, Pak. Gitu. Oke. Ya wes, nggak apa-apa, tanggal 22 ya. Gitu. Oke, untuk pengumpulan clear. Secara teknis, ada pertanyaan? Pak, untuk video itu apa aja yang di video ya? Video itu sederhana aja ya. Kalian jalankan sambil diterangkan gitu aja. Sudah, gitu aja. Sambil dijelasin. Wajah dirimu itu loh, lihat kan gitu. Kalian sambil menerangkan itu loh, perlihatkan wajah kalian gitu. Sambil jalankan alatnya itu ya, itu aja sih. Jelas ya? Terus kemudian detailnya, teknikalnya ya di report satu lembar itu. Kalian sudah nyoba apa aja di situ. Oke. Ada pertanyaan lagi?